I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Jangan lupa jaga senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang menyambutmu. Dan sambutlah mataharimu yang kan menjagamu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini, yang kami cintai juga teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Jangan lupa banyak-banyak like, subscribe, dan juga saya atau kami dari kelompok 6 semester 4 kelas K Prodi Pendidikan Agama Islam kampus Kiai Hamzan Wadi, kami akan menyampaikan tugas video yang berjudul apa ini judul? Falsafah mengukir manusia berkarakter melalui pendidikan Islam. Nah, sekian dari saya sebagai pembuka. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, ya salah, nama juga manusia, tempatnya hilaf. Setelah ini langsung kita akan saksikan penjelasan dari teman-teman yang lain. Materi kami yang berjudul Falsafah Mengukir Manusia Berkarakter Melalui Pendidikan Islam. Dari judul ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, strategi membentuk karakter manusia dari dalam kandungan. Yang kedua, membentuk karakter mulai dari pikiran rasional. Yang ketiga, membentuk karakter mulai dari hati spiritual. Sebelum masuk ke pokok pembahasan pertama, di sini kita akan membahas apa itu karakter dan apa itu pendidikan Islam. Secara singkatnya, karakter itu bisa diartikan dengan sifat-sifat yang ada pada diri manusia atau tabiatnya ataupun akhlak yang membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai satu proses bimbingan pada manusia yang mencakup dimulai sejak anak masih dalam kandungan seorang ibu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sering mengajak bercerita atau berkomunikasi yang baik. Bahkan setiap sikap, emosi, ataupun perilaku yang dilakukan oleh seorang ibu akan diterima oleh janin yang ada dalam kandungannya. Ketika menjadi orang tua, terutama ibu, pembentukan karakter sangat bergantung kepadanya. Bagaimana cara ibu memandang hal-hal yang baik dan menjauhkan pandangannya dari hal-hal yang tidak perlu dipandang. Bagaimana cara ibu menjaga lisannya, ucapannya, seperti membaca Al-Quran untuk anaknya, membacakan sholawat, atau hal-hal yang memang dianjurkan di dalam agama. Dan bagaimana juga cara seorang ibu mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhkan pendengaran-pendengaran yang tidak penting. Upaya manusia dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia tidak terlepas dari peran penting pendidikan. Dalam perkembangan pendidikan sekarang, dikenal istilah parental education yang memberikan gambaran bahwa anak bukan hanya diberikan suatu pendidikan setelah lahir, tetapi semenjak dalam kandungan yang masih berupa janin atau jabang bayi sudah diberikan pendidikan. Istilah parental education atau pendidikan sebelum lahir sebagai proses pembentukan watak yang dilakukan sebelum anak itu lahir. Dengan kata lain bahwa parental education ini dilakukan secara tidak langsung kepada si jabang bayi melalui proses penciptaan suasana kehidupan orang tua, terutama si ibu agar senantiasa pikirannya tenang, damai, dan kehidupan rumah tangganya harmonis. Jadi, parental education adalah mendidik kedisiplinan orang tua dan kehidupan di sekitarnya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada si ibu yang sedang mengandung, sehingga tercipta suasana yang tenang, damai, dan harmonis yang berdampak pada perkembangan janin dan dalam kandungannya. Mengenal pengaruh suasana kehidupan bagi perkembangan janin dalam kandungan, disebutkan tentang percobaan yang dilakukan oleh Profesor Lesalk yang menerangkan bahwa seorang ibu yang akan melahirkan anak didengarkan musik yang indah dan merdu, maka dilihat dari hasil rekaman denyut jantung si janin menunjukkan peningkatan frekuensi yang semakin tinggi.
Hal ini berarti bahwa janin dalam kandungan menunjukkan reaksi setelah didengarkan suara dari luar rahim. Dengan kata lain, kehidupan di luar rahim atau kandungan membawa pengaruh terhadap janin. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi perkembangan janin. Maka dari itu, suasana pikiran, hati, dan perasaan ibu yang sedang mengandung mesti dijaga dan diberikan perhatian melalui cinta dan kasih sayang. Di samping itu, kedua orang tua mampu mengendalikan diri terutama dalam berpikir, berkata, dan berperilaku. Si ibu yang mengandung membiasakan diri untuk membaca hal yang baik seperti Al-Quran, kisah-kisah Nabi, dan mendengarkan lantunan Al-Quran atau sholawat. Itu adalah hal yang sangat harus diperhatikan sebagai strategi pembentukan karakter bayi atau manusia dari dalam kandungan. Dalam kandungan, yang kedua membentuk karakter mulai dari pikiran rasional, yang ketiga membentuk karakter mulai dari hati spiritual. Sebelum masuk ke pokok pembahasan pertama, di sini kita akan membahas apa itu karakter dan apa itu pendidikan Islam. Secara singkatnya, karakter itu bisa diartikan dengan sifat-sifat yang ada pada diri manusia atau tabiatnya ataupun akhlak yang membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai satu proses bimbingan pada manusia yang mencakup jasmani dan rohaninya yang berdasar kepada agama Islam agar terbentuk suatu karakter atau kepribadian sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Ketika pembentukan karakter didasarkan kepada hal-hal positif seperti yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, maka akan terbentuk suatu karakter kepribadian atau akhlak yang baik. Pembentukan karakter adalah suatu hal yang sangat penting dan harus sangat diperhatikan, karena ketika suatu karakter atau kepribadian yang baik itu ada pada manusia, maka akan tercermin suatu hal yang baik pula. Ketika karakter itu didasarkan dari hal-hal positif seperti ajaran agama Islam, maka akan terbentuk suatu karakter, kepribadian, atau akhlak yang baik pula dari orang tersebut. Karakter merupakan sifat batin yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat manusia atau makhluk hidupannya. Pembentukan karakter yang baik sangatlah diharapkan untuk dapat mendukung seseorang dalam menjalani kehidupannya atau seorang anak ketika dewasa nanti. Disinilah seorang ibu berperan dalam pembentukan karakter anak. Ibu adalah orang pertama yang berjudul Membentuk Karakter Mulai dari Pikiran Rasional. Sebelum membahas tentang bagaimana membentuk karakter mulai dari pikiran rasional, kita harus mengetahui apa itu berpikir secara rasional. Jadi, berpikir secara rasional adalah kemampuan untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian, baik berupa fakta, opini, ataupun data. Suatu pemikiran yang rasional dapat diperoleh dengan mempelajari kecakapan berpikir dengan logika. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, muncullah pemikiran irasional yang mempunyai hubungan erat dengan emosi. Emosi sebenarnya penting untuk pengambilan keputusan guna mempertimbangkan pro dan kontra. Namun, dalam pemikiran rasional, pernyataan emosi harus bisa dikontrol. Selanjutnya, karakter. Apa sih karakter itu? Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Baik, kita masuk di pembahasan inti tentang membentuk karakter mulai dari pikiran rasional. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja berusaha untuk mengendalikan emosi. Emosi seringkali dapat menghalangi kita untuk berpikir secara rasional. Kita dapat mengalihkan emosi tersebut dengan melakukan suatu tindakan yang baik dan benar. Yang kedua, tidak membuang waktu untuk memikirkan sesuatu terlalu lama. Dan yang ketiga, lebih memikirkan masa depan daripada masa lalu. Pemikir rasional selalu berpikir dalam kerangka tujuan dan sasaran. Keduanya berorientasi pada masa depan dan kemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu membentuk karakter mulai dari hati spiritual. Menurut Imam Al-Ghazali, hati adalah kunci akhlak yang baik dan buruk. Adapun ungkapan beliau, hati itu diibaratkan seperti tanah, sedangkan iman adalah benih yang ditanam di sana. Ketaatan berjalan mengikuti arah dan aliran hati dan apa yang dilaksanakan di sana. Adapun hati yang telah terjerumus ke dalam kesengsaraan duniawi yang telah terombak dalam segala permasalahannya dapat diibaratkan sebagai tanah yang tandus.
yang tidak dapat lagi ditanami benih karena sudah tidak subur lagi. Benih yang ditanam pasti tidak akan kembali ke rumah-rumah. Dalam hal ini ada pendidikan karakter berbasis pendidikan hati, di mana pendidikan ini diharapkan mampu membangun karakter yang kuat, utuh, dan konsisten, yang tertanam dalam sikap dan perilaku, sangat mampu dikembangkan dan dilaksanakan. Awal 2006 masukkan pendidikan hati ke dalam konsep pendidikan spiritual, dan menurut mendidik hati itu mulai melalui beberapa tahapan. Sebagai tahapan yang dikembangkan dalam proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui jalan tasawuf. Tahapan yang dimaksud ini adalah yang pertama itu melaksanakan proses perpindahan dari hati yang sakit ke hati yang sehat. Yaitu yang kedua, menyediakan makanan dan pembekalan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hati agar tetap dalam kondisi iman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau tak seperti yang kamu bayangkan.